Keberagaman Wirausaha Masyarakat PPKN kelas 6, tema 5, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Tahukah kalian, beragam barang yang dibutuhkan oleh masyarakat mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi yang ada. Sebuah kegiatan ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, setiap orang mendirikan usaha yang berbeda supaya kebutuhan tetap dapat terpenuhi. Mendirikan usaha sendiri disebut kegiatan berwirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Kegiatan wirausaha menghasilkan beragam kebutuhan masyarakat. Ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, anak hebat, berikut ini adalah beberapa sektor keberagaman usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Namun, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. 1. Pertanian dan perkebunan. Pertanian di Indonesia menghasilkan berbagai macam hasil bumi, antara lain padi, jagung, dan kedelai. Perkebunan. Perkebunan di Indonesia menghasilkan berbagai macam tumbuhan, antara lain teh, kopi, kina, cengkeh, dan kelapa sawit. Bidang usahanya disebut pertanian dan perkebunan, sedangkan pelaku ekonominya untuk pertanian dinamakan petani dan perkebunan dinamakan pekebun. Bidang usaha yang kedua, peternakan. Pelaku ekonominya dinamakan peternak. Hewan ternak adalah hewan yang dikembangbiakan untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan hasilnya. Hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau, kuda, dan domba. Selain itu, ada juga peternak ayam, bebek, burung, dan lain-lain. Bidang usaha yang ketiga yaitu perikanan. Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan. Hasil laut diantaranya ikan, udang, cumi, dan rumput laut. Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perikanan dapat dikelompokkan seperti penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan. Pelaku ekonominya dinamakan nelayan, penambak ikan, atau peternak ikan. Bidang usaha yang keempat yaitu perindustrian. Kegiatan industri dapat dilakukan di rumah atau di pabrik. Industri yang dilakukan di rumah misalnya kerajinan, mebel, konveksi. Industri yang dilakukan di pabrik misalnya industri tekstil, industri kertas, dan industri elektronik. Pelaku ekonomi di bidang perindustrian diantaranya pengrajin,
pengusaha, buruh, karyawan, dan lain-lain. Bidang usaha yang kelima yaitu perdagangan. Banyak orang yang berwirausaha di sektor perdagangan, dari perdagangan dalam skala besar atau kecil. Kegiatan ini banyak kita jumpai di sekeliling kita, misalnya pedagang bakso, sate, warung-warung, toko, minimarket, sampai supermarket. Bidang usaha berikutnya, jasa. Beragamnya profesi di bidang jasa pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti profesi guru, dokter, penulis, polisi, tukang beca, tukang parkir, sopir, pilot, dan masih banyak profesi lainnya. Perbedaan kegiatan wirausaha bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan menghargai. Antar pemilik usaha dan masyarakat harus saling menghormati dan menghargai terhadap keberagaman wirausaha yang ada. Keberagaman usaha tersebut bermanfaat karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbedaan usaha yang dilakukan membuat antar pemilik dapat bekerja sama dalam menjalankan usahanya. Jika antar pemilik usaha saling menghormati dan menjalin kerjasama, tentu beragam kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Jika kebutuhan dapat terpenuhi, kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Meningkatnya kesejahteraan sebuah masyarakat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut ini.